Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdih wa syukran lah wa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan saya Ferdi. Kita akan sedikit membahas bab selanjutnya, yaitu bab ketiga. Tetapi saya tidak akan banyak membahas isi daripada bab ketiga tersebut. Saya hanya akan memberikan pesan yang saya sarikan dari bab ketiga ini kepada adik-adikku semua agar dapat direnungkan untuk bisa menghayati daripada pesan daripada yang terkandung dari bab ketiga ini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan ibu. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya, semuanya karena keinginan untuk membahagiakan keluarga. Seorang ibu 9 bulan mengandung, badannya semakin lemas, tenaganya terkuras, perasaannya pun terperas. Ketika melahirkan, nyawa pun siap dilepas. Sang ibu mendidik anaknya dengan kelembutan dan kasih sayang. Sang ayah mendidik anaknya dengan ketegasan dan memberikan rasa aman. Seorang guru mendidik penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan, mendidik anak-anaknya agar bisa membaca tulisan manusia dan menghayati lukisan Tuhan. Seorang guru mengajarkan anak-anaknya ilmu pengetahuan, dan Tuhan akan menolongnya menanamkan adab. Kalian adalah buah kasih yang dididik untuk menjadi cerdas dan berbudi luhur. Seorang guru berbagi cahaya lentera ilmu kepada anak-anaknya yang tersesat di dalam gelapnya dunia, lentera yang memancarkan hangatnya cinta dan terangnya ilmu. Karena dorongan naluri dan cinta, sehingga orang tua sedemikian tulus memberi kepada anak-anaknya. Namun dalam pemberian ini, sang ayah dan ibu justru merasa menerima dari anaknya. Kenapa demikian? Karena orang tua tidak pernah meminta lebih atau tidak pernah meminta banyak kepada anaknya. Mereka bahkan seringkali menutup-nutupi kekikiran dan kedurhakaan yang apabila telah dilakukan oleh anaknya. Karena dorongan naluri dan cinta, sehingga guru sedemikian tulus mencerdaskan anak-anaknya. Sebagaimana orang tua, guru juga justru merasa menerima dari anaknya ketika ilmunya dipahami dan diamalkan. Bagaimana sebenarnya hidup yang berkah itu? Hidup berkah adalah hidup yang penuh manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah terpancar melalui orang tua yang senantiasa memenuhi kebutuhannya di rumah, dan guru yang tak pernah lelah mendidiknya di sekolah. Kasih sayang Allah itu baru bisa dirasakan seorang anak dan penuntut ilmu jika dia berbakti kepada orang tua dan gurunya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka jangan sampai kita kemudian berkata yang tidak ataupun menolak daripada perintah orang tua yang baik-baik seperti itu. Nah, berbuat ihsan kepada orang tua. Agamalah yang menuntun dan menuntut anak untuk mempersembahkan ihsan kepada kedua orang tuanya. Maksud daripada kata ihsan ini bukan hanya berbuat baik dan tidak berbuat durhaka, tapi membalas kebaikan orang tua melebihi apa yang telah kita terima. Pertanyaannya adalah, apa bisa kita membalas melebihi apa yang kita terima dari orang tua? Jawabannya tidak. Tetapi Allah memerintahkan kita sebagai anak agar melakukan dan memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan pun dilakukan kepada guru-guru kita. Seorang anak berbuat ihsan kepada gurunya bukan hanya dengan rajin masuk kelas dan tidak membolos, tapi dengan selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat dan perhatian, mengerjakan tugas di sekolah dengan baik dan tepat waktu, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dengan sungguh-sungguh, serta mengamalkan ilmu yang didapatkannya daripada guru. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin adik-adikku semua melihat di buku paket adik-adikku semua.
pada bagian terakhir pada bab ketiga ada beberapa daftar yang berisikan beberapa perilaku-perilaku yang perlu adik-adikku lakukan atau perlu adik-adikku centangi seperti itu. Saya ingin memeriksa ataupun ingin bertanya kepada diri saya sendiri, lebih-lebih kepada adik semua selama di rumah ini, apakah adik-adik semua sudah melakukannya atau tidak seperti itu. Nah, yang pertama adalah setelah sholat subuh saya selalu mendoakan orang tua. Ini adalah sikap ataupun perilaku pertama yang perlu kita lakukan adik-adik semua. Yang kedua, sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan guru, saya membantu orang tua mencuci piring setelah makan. Yang ketiga, saya membantu ibu menyapu di ruang tamu. Yang keempat, saya mengucapkan salam saat bertemu bapak dan ibu guru. Yang kelima, saya mendengarkan baik-baik nasihat orang tua dan guru ketika visit home kemarin. Dan yang terakhir adalah saya memuliakan orang tua dan guru dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, serta mendoakannya setiap selesai sholat. Mungkin itu saja sebelum Bapak akhiri. Di sini terdapat hadis dan riwayat At-Tirmidzi bahwasanya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka semoga dengan kita kembali merenungkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dengan kita setelah membaca bab ketiga dan berpikir-pikir mengingat-ingat seberapa besar jasa orang tua kita, seberapa lelah guru-guru kita mendidik kita, semoga kita dapat mendapatkan ridha Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru-guru kita. Dan semoga kita dapat terhindar dari para murka Allah, agar kita tidak dapat terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila kisah jahat, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.